Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rofesya Putri dari Universitas Muhammadiyah Riau, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat hukum mengenai permasalahan yang terjadi di Taman Nasional Tesolilo yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Taman Nasional Tesolilo saat ini menghadapi krisis ekologis yang sangat serius. Beberapa permasalahannya, yang pertama, perambahan hutan secara ilegal oleh masyarakat dan korporasi, khususnya untuk pembukaan lahan sawit. Kemudian yang kedua, penebangan liar yang menyebabkan degradasi hutan. Kemudian yang ketiga, konflik antara manusia dan satwa liar seperti gajah Sumatera yang kehilangan habitatnya. Yang keempat, kebakaran hutan yang sering terjadi akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kondisi ini menyebabkan lebih dari 70% kawasan Taman Nasional Tesolilo telah rusak dan menyebabkan ancaman serius terhadap kelestarian satwa liar dan fungsi ekologis hutan. Dari sisi hukum, tindakan-tindakan tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang perusakan dan penguasaan kawasan hutan secara ilegal. Kemudian yang kedua, terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bertujuan melindungi flora dan fauna yang dilindungi. Kemudian yang ketiga, terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Secara prinsip, tindakan perambahan dan perusakan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tesolilo dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Namun kenyataannya, penegakan hukum masih lemah, seringkali terkendala oleh kepentingan hukum, lemahnya koordinasi, dan kurangnya pengawasan. Saya berpendapat bahwa negara wajib hadir secara tegas dan konsisten dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Tesolilo tersebut. Hukum tidak boleh hanya menjadi dokumen formal, tetapi harus ditegakkan secara nyata demi menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, sebagaimana dijamin pada Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tesolilo. Bukan hanya karena nilai ekologisnya, tetapi karena keberadaannya berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup generasi masa depan. Saran dari saya yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Aparat penegak hukum harus menindak pelaku perusakan hutan baik individu maupun korporasi, termasuk pencabutan izin bagi perusahaan sawit ilegal yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Tesolilo. Kemudian yang kedua, pemulihan ekosistem atau restorasi hutan, yang dimana pemerintah perlu menggandeng LSM dan perguruan tinggi untuk melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan yang rusak secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat sekitar. Maksudnya di sini yaitu solusi hukum harus berpihak kepada masyarakat lokal, alternatif berbasis konservasi, seperti ekowisata, pertanian ramah lingkungan, dan program hutan desa. Yang terakhir, kolaborasi multi pihak. Maksudnya adalah penanganan Taman Nasional Tesolilo harus melibatkan pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini harus transparan dan berlandaskan hukum. Jadi kesimpulannya adalah Taman Nasional Tesolilo adalah warisan alam Indonesia yang sangat penting dan tidak tergantikan. Kerusakan yang terjadi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam masa depan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup kita semua. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil, perlindungan lingkungan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat adalah kunci penyelamatan Taman Nasional Tesolilo. Mari kita jaga hutan karena hutan adalah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.